warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, saya Diandri Pratiwi dengan NPM B1K024179 dari kelas C dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengaku Ibu Dr. Andesia Chanavia M.Hu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Izinkan saya mengawali pidato ini dengan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk hadir dan mendengarkan pemaparan yang akan saya sampaikan. Judul pidato saya pada hari ini yaitu peran mahasiswa hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital. Alasan saya menulis judul ini karena kita dapat ketahui bahwa kita hidup di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan yang sangat dinamis. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita memasuki sebuah era baru yang dikenal dengan era digital. Era ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan penegakan keadilan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi. Namun di sisi lain, muncul pula berbagai tantangan baru yang memerlukan penanganan serius agar prinsip keadilan tetap terjaga. Sebagai mahasiswa hukum, kita berada di garis depan sebagai calon penerus dan pelaku hukum yang akan menghadapi tantangan tersebut. Kita tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara teori, tapi juga harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan bukanlah sekedar teori yang kita pelajari, melainkan tujuan utama yang harus kita perjuangkan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin saya hormati, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang serius. Kasus korupsi yang terus terjadi, ketidakadilan dalam proses peradilan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan beberapa masalah yang harus kita hadapi bersama. Data dari KPK menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus korupsi masih terus bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan keadilan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya secara hukum, sehingga rentan menjadi korban ketidakadilan. Oleh sebab itu, pendidikan hukum harus mampu menjangkau masyarakat luas, agar mereka dapat melindungi diri dan menuntut haknya secara benar. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus menyadari bahwa kita adalah agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam memperbaiki hukum yang ada. Kita harus aktif dan berani mengambil peran, bukan hanya menjadi penonton dalam proses penegakan hukum. Terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa hukum. Yang pertama yaitu memperdalam pemahaman hukum. Dapat kita ketahui bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan yang kaku, tapi juga merupakan instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial. Kita harus memahami hukum secara komprehensif, baik dari sisi teori maupun praktik. Kedua, yaitu mengasah kemampuan krisis dan analitis. Hukum penuh dengan kompleksitas dan dilema. Kita harus mampu menganalisis masalah secara mendalam dan mencari teori. Yang kedua, mengasah kemampuan krisis dan analitis. Dunia hukum penuh dengan kompleksitas dan dilema. Kita harus mampu menganalisis masalah secara mendalam dan mencari solusi yang adil dan bijaksana. Dan yang terakhir yaitu advokasi dan penyuluhan hukum. Sebagai mahasiswa hukum, kita bisa membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta mengawal proses hukum agar tetap adil dan transparan. Hadirin yang saya banggakan, selain tantangan klasik, kita juga menghadapi tantangan baru di era digital ini. Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. Kejahatan siber seperti peretasan, penipuan online, penyebaran berita bohong atau hoax, serta pelanggaran privasi data menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, kita harus memahami hukum teknologi informasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan
tantangan zaman. Mahasiswa hukum harus menjadi pelopor dalam meningkatkan kesadaran hukum di digital masyarakat dan turut berkontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan dalam perkembangan teknologi agar hukum tetap mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Namun, integrasi teknologi juga menghadirkan tantangan seperti keamanan data, risiko manipulasi digital, dan kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah yang dapat menyebabkan ketidakadilan baru. Selain kemampuan intelektual, integritas, dan etika merupakan modal utama yang harus kita miliki. Dunia hukum sangat rawan terhadap godaan dan tekanan yang dapat menggoyahkan prinsip keadilan. Sebagai calon praktisi hukum, kita harus menanamkan nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab sejak dini, karena sampai kita menjadi bagian dari sistem yang korup dan tidak adil. Ingatlah bahwa profesi hukum adalah profesi mulia yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi demi kepentingan masyarakat dan negara. Dalam menghadapi tantangan zaman, pendidikan hukum juga harus terus berinovasi. Kita harus mendukung pengembangan metodologi pembelajaran interaktif dan aplikatif, seperti simulasi persidangan, studi kasus, dan magang dalam lembaga hukum. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi ahli teori, tapi juga praktisi yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Hadirin yang sekalian, berdasarkan berbagai penelitian, mahasiswa hukum di Indonesia telah berkontribusi nyata dalam penegakan hukum melalui kegiatan seperti aktivisme mahasiswa, yang di mana mahasiswa sering menjadi suara keadilan dalam berbagai isu sosial dan hukum. Mereka mengadvokasi hak-hak warga negara dan keadilan sosial, serta mengawali proses hukum agar tetap adil dan akuntabel. Lalu terdapat juga kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum. Pada saat ini, mahasiswa terlibat dalam program penyuluhan hukum pada masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk menjadikan masa studi ini sebagai waktu yang bermakna. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memperluas wawasan, dan membangun karakter yang kuat. Percayalah, dengan ilmu dan integritas yang kita miliki, kita mampu membawa perubahan positif bagi sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, terdapat pesan yang saya ingin sampaikan pada rekan-rekan sekalian, yaitu jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mari kita song-song masa depan hukum Indonesia yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan zaman, khususnya di era digital. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menampaki jalan dunia ini. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang akan saya sampaikan tadi dapat menjadi pemantik diskusi yang sehat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.